Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Jangan tegang ya, yang santai, yang rileks gitu ya. Terima kasih sudah hadir memenuhi undangan Ibu pada hari ini. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, kita berdoa bersama-sama ya agar kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, semuanya yang ada di sini kita akan memulai pada kegiatan hari ini. Kita membuat kelompok dulu ya. Membuat kelompok dulu biar nanti kita lebih akrab, ngobrolnya lebih enak gitu ya. Kira-kira memberi nama apa di kelompok itu? Little Semprong. Karena Semprong itu nama kelompok dari SMP 20 ya. Boleh. Yang lain bagaimana kira-kira? Setuju. Oke, baik. Kalau setuju berarti nama kelompok kita adalah Little Semprong. Kalau Ibu bilang Little Semprong berarti yakin, pasti, bisa. Apa? Yakin pasti bisa. Little Semprong. Yakin pasti bisa. Oke, tepuk tangan dulu dong, biar semangat. Ya, kalian hari ini sudah saling kenal belum? Belum. Kalau belum kenal, kita perkenalan dulu ya. Mungkin dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, saya Sasiodati Atarila dari 8C, biasa dipanggil Atta. Perkenalkan, nama saya Kirana Azarina dari kelas 8C, biasa dipanggil Nani. Perkenalkan, nama saya Meok Punji Safat Abilio, kelas 8I, biasa dipanggil Meok Pun. Perkenalkan, nama saya Salomo Nathaniel Demanik dari 8I, biasa dipanggil Salomo. Kenalkan, nama saya Jonathan Suwanto Setiawan, biasa dipanggil Nathan dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Yonatan Rafael Fai dari kelas 8A, biasanya dipanggil Jojo. Mas Jojo, Mas Nathan, Mas Samuel, Salomo, Mas Meoku, Mbak Nana, Mbak Atta. Ini Mbak Atta saya tanya, ini namanya siapa? Ini namanya siapa yang ujung? Mepun. Ini namanya siapa? Oke, namanya Salomo ya. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Pada pertemuan kali ini kalian tahu nggak kira-kira apa yang akan kita lakukan di sini? Tahu. Sebelumnya kalian sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum. Kira-kira ada yang tahu nggak konseling kelompok itu apa sih? Menurut saya ya Bu, konseling kelompok itu dilakukan berkelompok dengan saat ini. Oh, mungkin seperti saat ini. Oke, baik. Ada yang mau berpendapat? Ya, saya jelaskan ya. Jadi, konseling kelompok itu betul yang dikatakan sama Mas Jojo, kegiatan konseling yang dilakukan secara berkelompok. Nah, tujuannya apa? Untuk memecahkan permasalahan. Permasalahannya siapa yang ada di dalam anggota kelompok ini, gitu ya. Kemudian dalam konseling kelompok itu ada beberapa asas yang harus dipatuhi. Asasnya apa? Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi kalau kalian datang ke sini mungkin tadi nggak yakin untuk mengungkapkan permasalahannya, karena di sini dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling ada asas kerahasiaan. Jadi permasalahan yang ada di sini tidak boleh diceritakan di luar. Cukup anggota kita saja yang tahu, kalian di luar tidak boleh membahas permasalahannya Mbak A, Mbak D, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Terus lagi ada asas yang kedua, kenormatifan. Asas kenormatifan itu ada aturannya dalam kelompok ini. Jadi tidak boleh menyinggung baik itu suku, agama, ras, atau antar etnis. Tuh, bisa dipatuhi ya. Yang ketiga ada asas kegiatan. Asas kegiatan di sini dalam pelaksanaannya nanti kalian boleh berpendapat, boleh memberikan masukan, boleh memberikan saran sehingga kegiatan kelompok ini tidak terkesan sepi, lebih hidup gitu ya, lebih bersemangat. Lanjut yang terakhir ada asas kesukarelaan. Kesukarelaan di sini kalian datang ke sini tanpa ada paksaan. Kira-kira datang ke sini terpaksa apa enggak? Tidak. Nah, kalau memang tidak terpaksa, berarti semuanya ikhlas dan bisa mengikuti kegiatan konseling kelompok ini ya. Oke, baik.
kok sepertinya tegang semua ya. Kita ikrarkan dulu ya biar kita semuanya lebih lega lagi dalam melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Bisa saling memegang tangan. Kami kelompok Little Semprong berjanji, bukan? Kami kelompok Little Semprong berjanji bisa menjaga rahasia yang ada di kelompok ini. bisa menjaga rahasia yang ada di kelompok ini, Mampu menjaga kebersamaan dan tidak menyakiti. mampu menjaga kebersamaan dan tidak menyakiti. Oke, baik, bisa dilepaskan. Terima kasih. Biar tidak tegang, kita diam dulu ya. Biar kita rileks ya. Biar tidak ngantuk juga karena jamnya jam rawan, jam siang ya. Saya punya permainan, namanya permainannya Simon berkata. Simon berkata, kalian silahkan mengikuti perintah saya jika ada perkataan Simon berkata. Dan tidak boleh menirukan kalau tidak ada perkataan dari Simon, gitu ya. Baik, kita coba dulu ya. Simon berkata, pegang hidung. Simon berkata, pegang pipi. Lepaskan. Simon berkata, berdiri. Loh, tangannya kok dilepas? Yang betul tangannya masih dipegang. Simon berkata, duduk. Lepaskan. Masih semangat. Simon berkata, lepaskan. Tepuk tangan. Simon berkata, tepuk tangan. Oke, selesai. Baik, gitu ya. Jangan tegang-tegang, Mas Mervin sepertinya kaku sekali ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau tadi kita sudah mulai membuat kelompok, kemudian sudah saya jelaskan. Sekarang kita mulai ke kegiatan inti. Kegiatan inti di sini nanti kalian mengungkapkan permasalahan yang mungkin kalian alami saat ini. Ya, mungkin dari Mbak Tata dulu. Kalau saya dalam untuk perusahaan dulu kejelasan dan cerita. Oke, Mbak Tata. Nah, masalah saya itu kemarin 2 kali banget dulu saya takut tidak apa begitu tahu yang menunjukkan. Tawain. Oke, lanjut. Masalah saya, Bu, kalau saya mengerjakan mepet waktunya, padahal waktu yang diberikan itu sudah lama. Mengerjakan tugas ya itu ya Mas. Mepet, Bu. Sebenarnya mepet ya. Lanjut Mas Salomo. Kalau saya suka udah bosan Bu saat pembelajaran. Udah bosan saat pembelajaran, kenapa? Karena menurut saya pembelajarannya tidak seru Bu. Oke, baik, lanjut Mas Nathan. Kalau saya menunda tugas karena saya lebih asik ya. Hampir sama ya, seperti Mas Medun ya tadi ya. Lanjut kalau Mas Jojo. Kalau saya eskulnya terlalu banyak Bu, dan seperti biasa pulangnya terlalu larut malam, dan sampai rumah tiduran lalu di pagi hari menyiapkan buku. Oke, jadi kegiatan ekskulnya yang padat, pulang-pulangnya malam udah capek, tidur gitu ya, baru pagi bisa menyiapkan ya. Oke, baik. Permasalahannya tadi sudah kita bahas. Kalau Mbak Atta tadi menyampaikan udah ngantuk ya. Kalau misalnya pembelajaran gurunya bercerita, kalau Mbak Nana ini tadi takut mengungkapkan pendapat atau bertanya kepada guru, karena takut diketahui temannya. Kalau Mas Medun tadi sering mengulur waktu dalam mengerjakan tugas. Kalau Mas Salomo tadi udah bosen ya saat pembelajarannya, ya udah bosen. Lanjut Mas Nathan tadi permasalahannya sama seperti Mas Medun ya. Terus Mas Jojo tadi yang ekskul yang sampai malam sehingga baru pagi mulai mempersiapkan bukunya. Kira-kira dari permasalahan ini yang ingin kita selesaikan terlebih dahulu masalah yang mana? Yang mau dan tugas dulu aja Bu. Sekarang kan musimnya siswa ABN, jadi biar segera mempunyai keseimbangan antara pemain dan belajarnya. Oke, mungkin ada lagi yang mau berpendapat, silakan. Kalau saya itu kalau membagi tugas itu enak. Berarti ingin diselesaikan terlebih dahulu yang
Mana yang menunda-nunda tugas bagaimana? Kayaknya Mas Salomo sama Mas Nathan kelihatannya sepakat untuk ini. Yang lain setuju ya? Setuju. Baik, kalau sudah setuju mungkin bisa diceritakan sih lebih jelasnya, lebih detailnya itu menunda tugasnya itu penyebabnya seperti apa? Mas Mepun dulu ya. Ya, kalau saya sering mengulur waktu dalam mengerjakan tugas. Saya tahu itu kewajiban saya, ya bagaimana lagi Bu? Bingung menceritakannya. Oke. Kalau Mas Mepun mengulur tugas karena HP yang game ya tadi Iya, ya. betul. Oke, mungkin yang lainnya mungkin mau memberikan pendapat silakan. Ya Bu, saya kebetulan masalah saya itu sama kayak Mas Mebun, karena saya sering menunda tugas. Karena itu saya udah sekalian niatnya itu mau kerjain tugas, alhasil megang HP jadi lupa Bu. Oh, jadi sering asik HP-an, tugasnya kelupaan ya. Tapi apa selesai tugasnya? Selesai, yang penting terkumpul dulu. Kalau jadi kemarin dulu karena kita maksimal mengerjakan tugas. Jadi panggil nggak bisa ketawa. Oke, kalau itu dari Mas Jonathan mungkin ada lagi. Kalau Mas Maikun mungkin seperti apa? Kalau saya Bu lebih banyak waktu untuk nge-game. Jadi kadang saya di warkop sama teman main. Ya ngerjain PR seadanya untuk teman. Apa tidak membuat bagian waktu? Tidak ada, ya wis semua mengalir saja. Orang tuanya Mas Mebun aku tidak pernah marah. Ngomel sih, saya dengerin aja. Oke, itu dari Mas Mepun. Kalau Mas Mepun tadi tidak punya pembagian waktu ya. Kalau Mas Nathan bagaimana? Punya nggak? Sama Bu, saya juga belum punya. Sama juga belum punya. Kalau Mas Mepun dan Mas Nathan tidak punya. Kalau teman-teman yang lain punya nggak kira-kira pembagian jadwal antara belajar, jadwalnya bermain? Ada nggak kira-kira? Kalau saya punya Bu, patokan belajar saya sehabis isya sampai jam 9 malam. Mungkin yang lainnya. Kalau saya punya Bu, pulang ke school dan itu orang tua menanyakan gimana anak sudah belajar, itu saya sudah tahu. Oh, jadi diingatkan sama ibunya udah tanya gitu udah takut ya? Iya Bu. Udah mulai langsung belajar gitu ya? Mungkin ada lagi. Saya Bu, kalau saya biasanya belajar di malam hari. Belajar sama papa, jadi ya bisa simpan. Oh, dijaga ya, didampingi sama bapaknya ya. Betul. Jadi sebenarnya pembagian waktu untuk belajar, waktu untuk bermain itu diperlukan ya Mas Mepun sama Mas Nathan ya. Jadi agar seimbang kegiatannya nanti. Baik, tujuan dari konseling ini ya, karena permasalahannya tadi belum mempunyai pembagian jam untuk belajar, jamnya untuk bermain kapan. Jadi nanti tujuan konseling ini nanti saya ajak untuk dua siswa ini ya yang punya masalah ini nanti bisa membuat atau merencanakan perubahan perilaku yang akan dijadikan perbaikan ya. Nanti Mas Mepun dan Mas Nathan saya ajak untuk dengan menggunakan strategi self management. Strategi self management itu tujuannya untuk mengelola diri. Mengelola diri seperti apa? Mengelola diri dari nanti merencanakan pembuatan jadwal, ya, membuat jadwal sehari-hari. Kita evaluasi jadwal sehari-harinya Mas Nathan sama Mas Mepun seperti apa, ya. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan menampilkan video ya, menampilkan videonya ini terkait perilaku menunda tugas sama video terkait penerapan strategi self management yang akan kita gunakan. Kalian bisa menyaksikan ya, kelihatan nggak dari sini? Tidak terlalu kelihatan ya. Anak-anak, saya ada tugas untuk kalian semua.
lagi ada lomba animasi Dirkes di kampus kita ini. Kalian semua harus ikut sebagai nilai tugas kalian. Ingat, Bapak hanya memberikan waktu 1 minggu. Apa? Gimana bisa? Ya, gue. Ya elah, banget. Seminggu berapa hari ya? Yes, kontak, gendrong. Wah, tugas ya? Apa aja lah, masih ada seminggu lagi. Yes. Oke lah, aku mau ngerjain tugas hari ini. Ngagetin aja. Kau nggak jawab. Kira siapa? Ngapain sini? Lah, kita kan ada tugas. Baru mau kerjain. Ya elah, aku banget. Ya udahlah, ayo. Mari lagi. Zap. Hari kedua kan tiga. Oke lah, hari ini aku harus kerjain tugas. Kayak ada suara orang. Apaan kok? Tidak kok. Ini hari Indonesia lain lawan Malaysia. Boleh kita nonton langsung di Liga 1. Kata Liga Silvi kamu tinggi kok. Ayo. Kita lagi ada tugas. Kemana ya kau ini? Emang nggak bisa nolak. Berangkat tugas nanti lah. Indonesia. Hari kelima. Yes, kontak, gendrong. Aduh, maaf. Udah ada kebiasaan nih, lalu hari lagi. Pokoknya aku harus kerjain tugas hari ini. Tapi kok pilih tuh gak enak ya? Iya. Kan, bener dugaan aku. Kalian mau ngapain berdua? Good, ya ini hari kita mau ngajak kamu orang mancing. Enggak, Bol. Kita punya apa nih? Buat mancing. Ayo lah, Bol. Ayo. Mana bisa nolak. Tugasmu kayak mana? Aku tahu. Kalian pasti mau bilang, ya elah. Wow, ini dia hasil ikan tangkapan aku. Mancing lagi ya, mantap. Tugas. Aduh, tugas kumpul besok pagi, mana pakai telat bangun lagi. Pasti gara-gara saya yang brengsek. Sengaja nggak bangunin aku. Awas Pak ya. Baik. Kasem bikin lagi. Apa sudah selesai tugasmu? Sudah. Apa Pak? Loh, asem. Bisa-bisanya di 2 bocah dapat selesai. Ya elah, aku bilang. Ini video yang pertama ya, terkait menghindar tugas. Ini video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu. Gimana kerja ini? Alhamdulillah. Oke, untuk mulai kegiatan hari ini akan baiknya kalau kita melihat terlebih dahulu ada kegiatan yang hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga kelas untuk kelas akan menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, sekarang ya kalau sudah semangat pagi kegiatan ini kita mulai di sini. Oke, dari sini akan melakukan masing. Yang sebelumnya masing mengenai dulu dari bahasa Inggris. Saya Pak Yasir dari Gurmala, saya di kelas
saya sedikit mungkin dari kelas 4. Oke, ya, semuanya sudah kedengaran. Terima kasih pada hari ini karena kalian sudah mau untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok. Oke, ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum. Oke, kalau belum, masih menjelaskan tentang apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok itu adalah bantuan yang diberikan kepada konseling ya, untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama dengan suasana kelompok. Jadi nanti kalian di sini itu tugasnya kita untuk memukakan atau mencegah masalah yang ada. Oke, tujuannya dari konseling kelompok yang pertama, kita memukakan atau menjelaskan masalah secara bersama-sama sesuai dengan topik yang disepakati. Kedua, yaitu kita mencari solusi secara bersama-sama dari masalah yang kita akan semuanya kalau kita semuanya. Oke, selain itu dalam konseling kelompok yang pertama yaitu konseling dapat memahami dirinya lebih baik lagi. Ya. Jadi ada satu berhasil dalam diri ketika kalian bisa dan lebih baik lagi. Kemudian dari konseling itu bisa mencapai istilahnya menjadi manusia yang sempurna dan sampai kebahagiaan baiknya Allah yang akan nanti. Kemudian konseling bisa menggunakan pendapatnya secara percaya. Itu dari konseling kelompok. Jadi nanti kalian di sini itu ketika menggunakan perasaannya, menjelaskan masalahnya, jangan usah takut, jangan usah istilahnya nanti jangan masalah saya nanti teman saya juga jangan takut kalau masalah kalian itu akan berkembang karena dalam proses konseling kelompok itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Di mana kalian proses konseling kita lakukan kali itu tidak mungkin terdengar oleh orang lain. Jadi nanti pasti ngajak kalian untuk berjanji kalau proses konseling ini cukup kita yang tahu, cukup kita di sini yang tahu masalahnya semuanya. Setuju? Kalau begitu itu ada yang akan bahas. Saya berjanji. Saya akan menjaga rahasia. Proses konseling ini. Oke, terima kasih. Ya, setelah ini masih bisa kalian menceritakan atau mengungkapkan masalahnya masing-masing dari Bakri. Silakan. Terus kemudian berpindah. Nila, permasalahan saya alami saya macam apa saya sering membawa anak kecil. Kemudian permasalahan yang saya alami ketika saya ulangan saya sering memberitahu jawaban saya ke depan karena saya merasa hasil. Oke, langsung Sidi. Permasalahan saya, tapi saya sering menggunakan kelas aktif. Permasalahan saya alami, saya benar-benar mengalahkannya. Oke, semuanya sudah menceritakan permasalahannya masing-masing. Dari permasalahan yang sudah kalian utarakan atau kalian sampaikan, yaitu permasalahannya tentang perilaku praktek. Jadi dari permasalahannya sampai ini, masalah menggunakan teknisme manajemen. Di mana nanti kita akan melakukan kontrak perilaku dan di dalamnya simetri kalian nanti ya, di situ ada perilaku yang tidak boleh dilakukan dan sampai nanti disampaikan perilaku yang tidak boleh dilakukan dan sampai berhasil di dalam perilaku itu nanti disampaikan menggunakan ribet atau hadiah. Sedangkan ketika kalian nanti tidak bisa, ya, maksudnya melakukan perilaku yang tidak dibolehkan itu, maka kalian nanti akan mendapatkan punishment. Oke, setelah ini basis minta kalian untuk mengisi kontrak perilaku. Ya, perhatikan yang berdasarkan bahasa di sini rasakan bersama adalah kemudian tulislah yang kalian rasakan. Pertama itu perilaku masalah. Jadi masalah kalian perilaku yang sama yang perilaku kalian sama sebagai perilaku masalah itu sama di sini. Kemudian perilaku yang diinginkan, perilaku yang kalian inginkan itu seperti apa? Kemudian perilaku yang kalian sukai. Ya. Kemudian yang keempat adalah perilaku yang kalian sukai. Karena sampai sini, beda mana baca dari satu-satu. Silakan nanti isi baca waktu 5 menit. Jadi dalam satu bulan ini yang kita bahas adalah tujuan kalian ya, sesuai dengan kemampuan yang kalian dalam sendiri. Ada selesai? Oke, lagi ya, bebas dulu. Sudah selesai ya? Jatuh, boleh mulai. Oke, setelah ini saya akan mengajarkan membuat kontrak perilaku secara tidak ada masing-masing setiap konseling. Oke, yang pertama sama Mbak Rizka Putri. Perilaku masalahnya adalah permasalahan yang saya alami ketika saya ulangan atau menceritakan dari tugas atau saya ingin melihat masalahnya. Kemudian berapa ini kan saya ingin bicara lagi untuk mencari tugas atau apa kita ulangan. Nah, jika Mbak Putri berhasil melakukan pengajaran secara lagi tanpa mencari ulangan, maka Mbak Putri akan mendapatkan reward yaitu biasa kerja sama warga dan tambah satu puasanya sama warga. Ya. Kemudian jika Mbak Putri tidak bisa melakukan atau mencari
tugas tanpa berkewajiban, maka Mbak Putri akan mendapatkan dukungan, yaitu didukung oleh orang tua, sehingga maksudnya dikurangi. Oke, setuju ya Mbak? Oke, setuju. Kemudian ini saya bagikan ke Mbak Putri, disimpan untuk belajar kembali di pertanyaan ya, di minggu depan. Kemudian yang kedua, ya, perilaku masalahnya adalah permasalahan yang saya alami ketika saya mendengar kemudian kami berbicara saya ini bisa mengerjakan dengan harusnya tanpa berkewajiban. Dan dia jika tidak bisa, ya, bisa mandiri untuk mengerjakan dengan harusnya tanpa berkewajiban, maka bisa nanti akan menjalankan itu perilaku yang saya ingin dan saya mengerjakan dari saya bilang ya, keluarga. Tapi kalau tidak berhasil melakukan perilaku yang diinginkan, maka tidak akan mendapatkan langsung sebagai orang tua, ya. Benar-benar? Oke. Kemudian Mbak Dina Sakti, permasalahan yang dialami yaitu ketika saya mengerjakan tangan atau usia sesi pembawa tanaman kecil. Ya, ini enggak. Kemudian yang diinginkan saya ingin berusaha untuk mengerjakan tangan tanpa membawa tanaman tinggi. Oke, Mbak Dina, jadi ketika nanti Mbak Dina bisa melakukan perilaku yang diinginkan, maka Mbak Dina akan mendapatkan reward yaitu dari perilaku yang disukai. Di mana Mbak Dina nanti akan mendapatkan tes bagi dari jajan-jajan kelompoknya. Tapi kalau nggak bisa melakukan perilaku yang diinginkan, maka Mbak Dina akan tidak boleh keluar namanya ibu seperti itu, ya kan? Sesuai lah. Kemudian Mbak Maya, nah ini Mbak Maya perilaku masalahnya adalah sering ngasih garam yaitu ketika saya masih meminta jawaban kepada teman karena rasa kasihan. Kemudian perilaku yang diinginkan bisa menjadi hubungan cerewet dan harus berpengaruh terhadap hal yang selesai. Ya, jadi ketika nanti Mbak Maya bisa melakukan perilaku yang diinginkan, Mbak Maya menggunakan seperti itu diberikan sidang baru dan ngajak kegiatan hiburan. Nah ini ya, tapi nanti ketika Mbak Maya tidak berhasil melakukan perilaku yang diinginkan, maka uang saku Mbak Maya dikurangi dan tidak boleh keluar rumah sana. Oke, nah sekian perilaku bermasalahnya yaitu saya lihat keuangan sih membawa BPS. Jadi perilaku yang diinginkan yaitu berusaha nanti memperkirakan tangan membawa bukan BPS. Jadi di sini masih ketika kamu nanti bisa melakukan perilaku yang diinginkan akan mendapatkan itu yaitu uang sakunya yang kembali. Tapi kalau tidak bisa melakukan perilaku yang diinginkan, maka ya uang sakunya dikurangi. Kemudian kita jadi masalahnya adalah masalah saya ketika kemarin ujian saya membacakan dua lapangan. Jadi perilaku yang diinginkan saya ini bisa mandiri tidak membacakan di bagian dua lapangan. Jadi nanti ketika bisa melakukan perilaku yang diinginkan, maka maksudnya kan, nah ini maksudnya kembali. Tapi kalau tidak bisa melakukan perilaku yang diinginkan, maka maksudnya kan dikurangi. Terus kemudian Mas Yusuf, masalah yang dialami itu tidak bisa membawa HP kerja di orang. Jadi perilaku yang diinginkan, terus kita bisa ditambah menggunakan HP. Jadi kalau Mas Yusuf bisa melakukan perilaku yang diinginkan, maka Mas Yusuf akan berikan HP, kemudian kita suci Al-Quran. Kemudian tapi kalau tidak bisa melakukan perilaku yang diinginkan, maka Mas Yusuf akan dimarahi oleh orang tua. Ya, di sini keluar mana? Ya, oke. Ini Mas Yusuf, sekali setelah ini silakan disimpan ya, disimpan nanti kalau ada menjadi laksana tugasnya, apakah memang perilaku yang diinginkan sudah benar-benar terjadi, apakah masih belum? Oke, tugasnya merasa ada pertemuan hari ini sudah cukup ya? Sudah cukup? Oke, pertemuan hari ini kita akan kembali ke pertemuan berikutnya minggu depan dengan masih topik yang sama. Baik, terdengar semua dan sudah menyaksikan? Kantuk ya kelihatannya. Little Sempro? Yakin pasti bisa. Asmat. Little Sempro? Yakin pasti bisa. Oke, nah gitu biar nggak ngantuk jam rawan betul ini. Oke, selanjutnya karena tadi sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh Mas Mahfud, saya berikan contoh, sudah ada gambaran nggak kira-kira terkait video pertama, kira-kira apa yang kalian ringkas dari video yang Ibu tayangkan tadi? Nunda tugas itu berakibat fatal ya Bu? Oke, betul itu. Lanjut, mungkin ada yang berpendapat? Nunda tugas bukan yang selesai malah makin numpuk. Betul Bu? Betul, Mas Nata juga mengalami? Iya. Oh iya, baik. Jadi memang gitu ya, kalau menunda-nunda tugas itu memang tidak baik. Lanjut, mungkin dari video yang kedua kira-kira terkait pelaksanaan self management yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Kira-kira ada pertanyaan atau tanggapan? Silahkan. Tidak ada? Oke, balik. Kalau tidak ada, langsung ya saya akan memberikan, pertama saya akan memberikan angket di sini untuk mengukur sejauh mana Mas Nathan dan Mas Mahfud terkait perilaku menunda-nunda tugas ya. Silahkan diisikan.
Jika sudah diisi, dituliskan nama dan kelas ya, dibaca. Nanti temannya boleh memberikan masukan ya. Kalau ini terkait angketnya dulu biar diisi secara mandiri. Setelah ini saya akan memberikan lembar kerja. Silahkan beri nama. Nama dan kelas ya. Sudah? Kalau sudah bisa dikumpulkan. Ini angket menambah tugas selanjutnya. Ini LKK, silakan kalian lihat. Nah, di situ di kolom itu sudah saya tuliskan ya. Sudah saya berikan kolom di situ, kolom terkait pelaksanaan dari jadwal sehari-hari yang harus kalian tulis ya. Kira-kira jadwal dari bangun tidur sampai kalian mau tidur lagi. Dilihat di kolom pertama itu tadi silahkan dituliskan. Ada yang mau ditanyakan? Oh, ya boleh. Dituliskan nama dari jadwal yang depan saya bantu ini Mas. Nah ini silahkan ditulis jadwalnya ya. Bisa mungkin mau memberikan masukan atau memberikan saran. Boleh jadwal sehari-hari saat kalian kegiatan di sekolah, maksudnya mulai kegiatan harian Senin sampai Jumat boleh, tapi satu hari saja ya. Sudah silakan ditulis dulu juga di lembar identifikasinya Mas Mebun yang tadi sudah diisi. Yang halaman pertama. Nah, yang halaman pertama jadwal sudah dibuat. Sudah. Oke, sekarang lanjut di kolom tabel 2.1 identifikasi terkait ketersediaan atau ketersediaannya waktu belajar dan waktu PR. Ada nggak di situ? Belum tersedia ya. Nah, nanti kalau memang belum tersedia silakan ditulis belum tersedia. Ya, silakan ditulis Mas Ibu. Jika belum tersedia. Sudah, sekarang baliknya menuliskan target. Nah, kalau Mas Mebun sama Mas Nathan tadi punya masalah yang sama. Target perubahan perilaku yang ingin diharapkan seperti apa? Silakan ditulis di situ. Nah, targetnya apa? Sudah? Nah, setelah itu tabel 3.1 itu dilompati ya, kemudian menuliskan reward. Nah, reward apa yang ingin kalian beri untuk diri kalian sendiri? Yang membuat reward itu kalian sendiri dan tentunya untuk kalian sendiri. Yang mudah, apa rewardnya kira-kira Mas Mebun? Kalau saya dijajan. Dijajan. Kalau Mas Nathan? Makan bakso. Enak ya itu ya. Lanjut, untuk punishment-nya apa Mas Nathan? Mas Mebun dulu. Kalau saya Bu menguras kamar mandi Bu, biar ibu saya senang. Oke, betul. Kalau Mas Nathan? Mencuci piring. Oke. Target kita sekarang lihat ya, bisa dibacakan target perubahan perilaku yang ingin diubah dari Mas Mebun apa dulu? Ya, yang itu dibacakan. Sebelum tidur saya merapikan buku buat sekolah selama 10 menit.
mengerjakan PR tugas dalam sekolah agar tidak waktu mengerjakan tugas. Jamnya jam berapa? Sehabis 15. Oh, jam berapa? 15. Ya, boleh, silahkan. Nanti targetnya dituliskan ya, jamnya biar lebih spesifik ya, biar kamu mudah mengerjakan. Kalau umumnya sih biasanya jam 7 ya biasanya ya. Mungkin kamu bisa memodifikasi, silahkan. Untuk Mas Nathan, bisa dibacakan target perubahan perilaku yang diharapkan? Sebelum melakukan kegiatan lain, saya menyempatkan belajar dari jam 18.30 sampai jam 18.50 dan lama belajar saya 20 menit. Lama belajarnya 20 menit. Mas Mebun kira-kira punya gambaran lama belajarnya kira-kira berapa menit? 15 menit. 15 menit. Oke. Dilakukan jam berapa? Jam 7. Jam 7 ya. Baik. Sudah membuat target, sudah membuat reward ya, rewardnya. Kemudian sudah membuat punishment. Nah, tujuannya apa? Kamu sendiri yang nanti akan mengontrol perilaku. Ya, yang membuat perubahan perilaku itu adalah dari diri sendiri. Teman-teman yang lain bagaimana, Bu? Ya mungkin kalau ketemu diingatkan, iya sudah ada perkembangan belum, gitu ya. Mengingatkan, bagaimana udah rajin membaca tugas-tugasmu sudah kamu kerjakan. Bisa-bisa ketemu dibilang seperti itu ya. Kira-kira sudah ditulis, sudah dikerjakan semuanya, nanti itu silahkan kalian bawa pulang, kalian laksanakan ya Mas Mempun dan Mas Nathan. Nanti di kolom 3.1 itu ya, yang halaman kedua, itu kalian buat jadwal yang sudah ada jam belajarnya. Ya, dengan sudah ada jam belajarnya, kamu lihat bisa terlaksana atau tidak. Ada kendala enggak dalam pelaksanaannya itu? Ya, kalau misalnya terkendala, Bu, saya tidak bisa belajar karena apa? Karena adik saya rame. Nah, dituliskan di situ ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Tidak. Nggak ada. Baik. Kalau sudah tidak ada, semua sudah paham. Kira-kira kita simpulkan saja bagaimana kegiatan pada siang hari ini. Mungkin bisa membantu menyimpulkan. Kalau saya awali ya. Kegiatan pada siang hari ini mulai dari membentuk kelompok dengan nama Little Semprong. Selanjutnya, Kemudian setiap anggota mengutarakan permasalahannya. Kita berjanji untuk menyelesaikan masalah bersama, tidak menjadi permasalahan yang dialami. Menyelesaikan masalah saya dan Mas Nathan yang menunda tugas. Dibantu Budara untuk menerapkan strategi. Melihat video. Mempraktekkan perilaku yang ditargetkan. Oke, baik. Semuanya sudah betul, bisa menyimpulkan dari kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Kira-kira kegiatan konseling kelompok kali ini senang nggak kalian mengikuti? Senang. Ngantuk ya, agak ngantuk ya kayaknya ya. Masih kurang semangat ya nanti ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi untuk kegiatan kali ini? Tidak. Kalau memang tidak ada, nanti kita akan bertemu ya, pertemuan pada hari Jumat. Bagaimana? Ya, pertemuan hari Jumat, Mas Nathan sama Mas Mebun dibawa ya hasil pengerjaannya itu tadi. Nanti kita diskusikan perubahan perilaku apa yang sudah dilakukan Mas Nathan sama Mas Mebun dalam pengelolaan diri ya. Yang tadi punya target kira-kira terlaksana atau tidak, itu ya. Baik, oke, karena sudah tidak ada pertanyaan ya, kalau kita akhiri boleh? Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing sehingga Mas Nathan sama Mas Mebun bisa melaksanakan pengelolaan diri dengan maksimal. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Silahkan kalian bisa melanjutkan kegiatan yang lain. Ibu juga melanjutkan kegiatan yang lain. Kita ketemu lagi hari Jumat. Little Semprong. Yakin, pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Selamat siang. Siang, Bu. Alhamdulillah, kelihatannya wajahnya seger-seger semuanya. Oke, kita sepakat ketemu di hari Jumat ya, hari ini di jam siang kita pulang sekolah. Menyepakati pertemuan kemarin. Kita sebelum melanjutkan pertemuan kali ini kita berdoa dulu ya. Berdoa mungkin bisa dipimpin oleh Mas Jojo. Berdoa. Mari berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Jojo sudah dipimpin berdoa. Kira-kira kemarin masih ingat nggak pertemuan kali ini apa yang akan kita bahas? Keberhasilan Mas Nathan sama Mas Mekun. Mas Nathan sama Mas Mekun. Kira-kira sudah siap belum menjelaskannya? Siap. Sudah siap. Coba sih saya sebenarnya sebelum menjelaskan masih ingat nggak jargon kita pertemuan yang lalu? Little semprong berarti jawabannya apa? Yakin, pasti, bisa. Kita sepakat yang keras, yang kompak ya. Little semprong, Yakin, pasti, bisa. Oke. Semangat ini habis makan semuanya sepertinya ya. Lanjut, bisa dijelaskan Mas Mekun hasil dari target perubahan perilaku yang sudah dilakukan pertemuan sebelumnya. Target saya sudah terlaksana, Bu, tapi masih belum konsisten 30 menit. Kadang 15 menit, kadang 20 menit, tapi sudah terlaksana. Ya, fokus itu sudah berusaha. Terima kasih. Betul, yang penting itu dari dirimu sendiri. Oke, betul. Kalau itu dari Mas Mekun, kalau Mas Nathan? Ya, Bu, saya sudah terlaksana. Saya mulai membiasakan tugas, Bu. Kalau ada tugas atau tidak ada tugas, saya tutup HP gitu, Bu. Oke, Ada fokus itu kan. Ya gitu, lama-lama akan terbiasa. ya betul. Semuanya sudah terlaksana walaupun waktunya belum bisa konsisten tapi sudah mulai mendapatkan prioritas ya. Prioritasnya belajar dilaksanakan ya Mas Nathan ya. Mas Mekun juga sama ya. Berarti betul memang. Jadi dengan sedikit demi sedikit nanti akan menjadi kebiasaan dan kebiasaan itu yang akan menjadikan kalian lebih lama waktu mengerjakannya itu semakin good. Selamat ya, kalian patut mendapatkan reward. Beri tepuk tangan dulu. Rewardnya apa? Terus Mas Mekun? Dijajan, Bu. Tan, aku juga mau bakso. Oke, baik. Kalau itu reward yang sudah kalian dapatkan, nanti bisa kalian laksanakan sendiri ya di rumah ya. Semoga dengan adanya pertemuan kali ini, jadi tidak putus selesai pada kegiatan ini. Terus kalian main HP lagi, terus kalian ke game lagi. Jangan ya, usahakan tetap terus berlanjut ya. Itu untuk kegiatan kali ini. Sudah cukup menurut Ibu, sudah mengungkapkan semua target perubahan perilakunya dan ternyata ada hasil ya. Ada hasil walaupun belum konsisten tapi sudah terlaksana. Oke, untuk selanjutnya kalau misalnya kalian ingin juga permasalahan kalian diselesaikan dalam kelompok ini, seperti ingin menyelesaikan permasalahan yang lain, Ibu siap membantu. Kira-kira yang lain bagaimana? Siap membantu enggak? Siap, Bu. Semuanya siap ya. Kalau semuanya siap, sepakat, berarti ikhlas ya datang untuk membantu teman-temannya. Mungkin ada yang mau mengutarakan pendapat atau perasaannya kegiatan ini bagaimana? Saya seru sih, senang bisa dapat masukan sama sharing-sharing. Terus ada lagi mungkin, silahkan. Sudah? Senang? Semuanya senang? Senang, Bu. Baik, kalau semuanya senang, semuanya punya teman baru, semuanya saling memberikan masukan. Kalau ketemu sudah saling menyapa belum kalau di luar? Ya, oke, baik. Karena pertemuannya sudah cukup ya, jadi kita akhiri ya kegiatan pada siang hari ini. Kalau tadi di awal kita awali dengan berdoa, maka di akhir kegiatan pada pertemuan kali ini kita akhiri dengan berdoa.
Mungkin bisa dipimpin doa Mas Salomo ya. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan budayanya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Salomo sudah dipimpin berdoa. Terima kasih waktu yang sudah disempatkan untuk hadir di sini. Semoga dengan kegiatan kali ini kalian tidak sungkan-sungkan lagi ya datang ke tempat ibu ya. Jadi kalian tidak canggung lagi kalau ketemu sama ibu. Kalau sekarang kalian ada kegiatan, boleh meninggalkan ruangan ini. Kalau mau ingin melanjutkan cerita sama ibu, boleh. Saya juga menerima kalau misalnya kalian ingin bercerita atau dan sebagainya. Terima kasih atas kehadirannya ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.